kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini aku baik. Terus juga happy aja sih hari ini. Happy ya? Iya. Oke, kesini naik apa tadi? Aku kesini naik Gojek kebetulan. Naik Gojek. Cuacanya kayaknya lagi hujan terus ya? Iya, tadi aja aku sempet kehujanan pas berangkat. Oh iya. Oh iya, kamu juga tadi kesini jaraknya jauh nggak sih? Aku dari asrama aku kesini sekitar 1 kilometer, nggak terlalu jauh sih. Makanya nggak jauh ya? nggak jauh. Terus juga tadi di perjalanan juga lancar, nggak ada macet. Biasanya kan di sekitar sini tuh macet gitu kan. Iya, bener. Alhamdulillah nggak macet ya Nabila. Iya. Gitu sih. Oke. Oh iya, di sini aku mau nanya, kamu datang ke konseling kita hari ini itu tuh atas kemauan diri kamu sendiri atau kamu ada dari rekomendasi dari teman kamu? Aku datang ke sini karena emang kemauan diri aku sendiri sih. Karena emang aku ada yang mau diceritain aja sama kamu. Oh oke, berarti ini atas kemauan diri kamu ya? Iya benar. Nabila, aku di sini terima kasih banget ya sebelumnya karena kamu udah mau datang, kamu udah percaya buat mau cerita masalah kamu ke aku. Pokoknya kamu tenang aja ya, di sini aku juga bakal menjaga cerita kamu. Terus kamu juga nggak usah khawatir kalau misalnya cerita kamu nanti ada yang menurut kamu sensitif atau kamu nggak mau ceritain juga nggak apa-apa. Terus ya Nabila, di sini aku juga mau ngasih tahu ke kamu, kita ada kontrak waktu untuk konseling kita. Nah, sekiranya konseling kita itu sekitar 30 menit sampai 35 menit, gimana? Ada keberatan nggak? Mas kalau di aku cukup 30 menit sampai 30 menit udah cukup. Oke, cukup ya? Cukup. Oke. Gimana nih perkuliahan kamu? Apakah lancar atau ada yang lagi kamu pikirin gitu? Ada nggak? Sebenarnya ada yang aku pikirin sih di perkuliahan aku. Makanya ngebuat aku tuh datang ke sini buat cerita ke kamu. Oke, jadi ada yang kamu lagi pikirin ya berarti. Iya. Itu apa tuh? Tentang tugas atau tentang pertemanan di kuliah atau ada hal lain? Sebenarnya ini tuh tentang bukan tentang tugas ya, tapi ini tuh kayak menyangkut ke tugas aku. Jadi semenjak aku punya masalah ini, tugas aku tuh kayak sering ketunda, terus tuh kayak aku tuh jadi malas ngerjain tugas karena aku kayak mikirin masalah ini. Jadi aku tuh rasanya aku tuh overthinking akhir-akhir ini. Oh, kamu jadi lagi ngerasa kalau kamu tuh overthinking? Iya benar. Kalau boleh tahu apa tuh masalah yang lagi kamu pikirin? Jadi aku tuh akhir-akhir ini overthinking, takut ditinggalin sih. Jadi kamu merasa kamu takut bakal ditinggalin? Iya, jadi itu bukan cuman sama pasangan, tapi juga sama temen gitu. Terus pokoknya aku ngerasanya kayak takut aja gitu. Aku tuh selalu cemas, padahal itu kayak belum terjadi ya. Tapi aku tuh selalu kayak mikir orang terdekat aku tuh kayak bakal ninggalin aku gitu. Jadi kamu ngerasa bahwa kalau orang-orang yang ada di sekeliling kamu tuh bakal ninggalin kamu gitu ya? Benar. Oke. Nah, kamu kan lagi ngerasa kalau kamu takut atau kamu kayak overthinking ya, kalau bakal ditinggalin gitu. Nah, menurut kamu itu perasaan kamu aja atau emang ada bukti fakta bahwa mereka bakal ninggalin kamu? Kayaknya itu cuman perasaan aku aja sih. Tapi karena aku dulu kayak pernah ngalamin kayak ngerasa aku tuh kayak pernah ngalamin hal kayak gitu, hal ditinggalin. Jadi aku kayak ngerasanya tuh ke bawah sampai sekarang gitu. Jadi kamu tuh kayak pernah ngalamin hal bahwa kamu ditinggalin gitu ya sama seseorang? Iya benar banget. Jadi kamu tuh udah berpikiran negatif sama orang lain, walaupun sebenarnya ya itu belum tentu benar gitu kan? Iya, buktinya tuh belum jelas gitu. Nah, biasanya kejadian kayak gitu tuh emang sering kamu alamin akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya juga pernah gitu? Apa emang kamu selalu berpikir kayak gitu?
Aku pikiran aku aja sih yang kayak gitu. Jadi kayak kejadian itu pernah sekali, cuman dalam otak aku tuh sampai sekarang tuh aku selalu mikir orang ini bakal ninggalin aku nggak ya gitu. Terus kayak teman-teman aku bakal ninggalin aku nggak ya. Jadi kamu sering ya untuk berpikir seperti itu? Iya sering. Jadi kayak kalau temen aku nih tiba-tiba sifatnya kayak aneh, terus kayak mungkin mereka lagi sibuk nih, kayak cuek dikit nih sama aku, kayak takut gitu loh, kayak deg-degan, kenapa ini gitu loh. Itu sih yang aku kamu ngerasa padahal itu sebenarnya belum tentu benar ya, tapi kamu udah ngerasa kayak gitu. Benar. Jadi pemikiran tuh kayak akan muncul secara otomatis gitu ya Nabila. Kayak tanpa kamu sadarin itu langsung aja gitu berpikir kayak gitu. Iya benar. Nah Nabila, kalau boleh tahu nih, kamu sejak kapan sih kamu berpikiran kayak gitu, overthinking, terus kamu rasa kamu bakal ditinggalin, itu sejak kapan? Aku ngerasa kayak gitu sejak aku pernah pacaran gitu pas SMA. Nah itu kayak first time biasa lah ya, kayak kita cintaan SMA. Itu aku first time pacaran. Terus tuh aku pacarannya tuh lumayan lama, kayak setahunan lebih. Setahun ya? Iya setahun, jadi kayak lama gitu kan. Terus tuh di awal itu aku tuh udah tahu sebenarnya dia tuh kayak selingkuh gitu kan. Nah tapi aku kayak masih maafin, terus dia kayak mulai-mulain gitu sampai setahunan. Mungkin kayak jedanya tuh 3 bulan, terus ketahuan lagi 3 bulan ketahuan gitu terus polanya itu sama. Dan aku di situ kan aku belum ada pengalaman apa kan, kayak mungkin bisa berubah nih, bisa ini. Terus ternyata ya nggak bisa diubah, dan aku tuh jadi kamu ngerti gak sih perasaan aku kayak kita selalu kayak ngasih maaf, ternyata itu kayak dia ngulangin lagi gitu ya? Kalau ngulangin lagi, dan ujung-ujungnya itu aku nih selalu kayak minta putus loh. Kalau misalnya kalau dia selingkuh tuh aku selalu minta putus, jadi aku tuh nggak diem aja, dia tuh nggak mau diputusin. Nah terakhir itu tiba-tiba dia ninggalin aku. Kayak kamu ngerti gak sih perasaan aku? Tiba-tiba dia ninggalin aku gitu aja, kayak ya udah. Jadi aku di situ tuh semenjak aku dari itu, aku tuh kayak ngerasa banget takut ditinggalin sama orang-orang terdekat aku. Misalnya aku kalau deket sama orang, aku deketin sama orang, sama pasangan aku, sama teman-teman aku. Jadi dari situ sih sampai sekarang itu, dan itu udah kayak lumayan lama gitu, berjalannya. Menurut aku tuh masih kayak ulang-ulang terus gitu loh setiap aku ketemu orang baru gitu. Kamu jadi kayak momen itu selalu terbayang-bayang ya di kehidupan kamu sebenarnya. Jadi pasti berat banget sih waktu itu kamu ngalamin kayak gitu ya Nabila. Jadi dengan adanya pengalaman itu dan kamu ngalamin hal itu jadi merubah cara kamu melihat tentang hubungan kamu sama teman-teman kamu gitu ya. Dan bahkan sama pasangan yang sekarang mungkin. Dan aku ngerasa kayaknya aku juga kayak belum sembuh dari masa lalu itu. Jadi kayak tetap ke bawah gitu loh sampai sekarang. Makanya aku di sini ceritain ke kamu konseling ke kamu, karena kayak rasa itu tuh kalau aku ingat nih masih kayak kebayang dan sakit. Aku masih ngerasain sakit banget sih. Benar. Jadi kamu pengen hubungan yang sekarang tuh berjalan dengan baik ya Nabila? Dan aku pengen juga kayak di hubungan aku ini kayak aku tuh nggak curiga terus, nggak kayak dulu pasangan aku. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu loh. Tapi nggak tahu ya, di pikiran aku tuh kayak aku tuh selalu curiga, selalu nuduh tanpa bukti kayak gitu. Jadi kamu
tapi kamu sering curiga banget gitu ya sama Iya. pasangan kamu tanpa adanya bukti gitu kan. Nah, kamu kan ingin hubungannya berjalan dengan baik nih, tapi kamu juga sering curiga tanpa bukti. Nah, menurut kamu itu sejalan atau bertentangan? Menurut aku tuh bertentangan sih. Bertentangan ya. Oke, berarti di satu sisi kamu percaya, tapi di sisi lain kamu itu masih takut ya. Iya. Nah, jadi kayak makanya Nabila, ada bagian dalam diri kamu yang ingin percaya, tapi ada juga yang ingin melindungi diri kamu dari sakit gitu. Kamu ngerasain gitu nggak? Iya, aku ngerasain gitu. Oke, itu yang kamu rasakan. Iya. Oke. Nah, Nabila, kalau kamu lagi curiga sama pasangan kamu atau sama teman kamu, itu biasa kamu ngapain? Biasanya aku tuh suka ngecekin HP-nya sih. Cekin HP, oke. So aku tuh ngeliat following TikTok-nya, Instagram. Aku kayak gitu sih. Jadi kamu ngecekin gitu ya, dia ngecekin kayak ada nggak followers yang baru gitu-gitu. Oke. Dan itu kayak ngebuat aku sakit sendiri sih sebenarnya. Oh, jadi ngerasa kamu overthinking ya Oh, sendiri. benar-benar. Oke. Nah, terus kamu tuh langsung nanya ke dia atau kamu pendam? Aku pendam sih seringnya. Oh, jadi kamu lebih sering nyimpen perasaan itu sendiri ya Nabila, Iya. daripada kamu mengungkapkannya secara langsung gitu. Oke. Nah, kalau selama ini kamu nyimpen sendiri perasaan itu dan bikin kamu jadi overthinking, coba kita pikirkan alternatif lain. Menurut kamu ada nggak? Menurut kamu apa yang bisa kamu lakuin supaya kamu tuh nggak terjebak di pikiran kamu sendiri? Ya, mungkin aku bisa ngomong langsung gitu ya ke pasangan aku ngomong. Ya, bisa. Terus aku nanya langsung aja kayak minta validasi bener atau enggak gitu sih. Oke, jadi kamu mau nanya langsung ya ke pasangan kamu atau teman kamu gitu ya? Iya. Oke, baik. Ada lagi? Kira-kira ada lagi nggak nih menurut kamu? Ya, mungkin aku suka nenangin diri aku sih, biar aku tuh nggak kepikiran yang aneh-aneh. Tapi tetap loh aku tuh masih ngerasa takut dihianatin lagi gitu. Jadi kamu nggak percaya? Nggak gitu ya? percaya. Itu wajar sih Nabila. Tapi kita juga penting harus bisa membedakan antara masa lalu sama kondisi yang sekarang. Nah, nggak semua orang itu akan melakukan hal yang sama, ya nggak? Iya. Nah, kepercayaan itu tuh bukan berarti kamu nggak waspada Nabila, tapi kamu harus memberikan ruang untuk hubungan kamu bisa berkembang secara sehat gitu. Iya, ya itu tadi aku tuh kayaknya masih kebawa masa lalu yang kayak nyakitin itu masih kebawa sampai sekarang. Kamu ingin dipercaya dan dimengerti, tapi kamu juga belum sepenuhnya percaya dan terbuka. Nah, menurut kamu itu membantu atau menghambat kamu? Ya menurut aku sih itu masih menghambat aku ya. Oke, menghambat. Nah, kalau begitu pilihan lain apa yang sekiranya lebih membantu? Ya mungkin aku mulai sekarang ini kayak harus jujur sendiri sama perasaan aku, jadi nggak aku pendem, karena aku biasanya suka mendem kan. Nah mungkin lebih baiknya aku jujur ya. Oke, jadi kamu kayaknya mulai sadar nih bahwa kamu punya peran dalam memperbaiki hubungan. Itu emang begitu Nabila. Nah, jadi kamu sekarang aku simpulin ya. Jadi kamu ini mengalami trust issue karena pengalaman masa lalu kamu
yang membuat kamu ini sering curiga dan overthinking. Iya benar. Padahal itu justru menghambat hubungan kamu yang sekarang. Oke. Nah, Nabila, sekarang kita buat langkah kecil ya. Kamu siap nggak mulai untuk komunikasi jujur ke pasangan kamu atau ke teman kamu gitu? Siap sih kayaknya. Siap. Oke. Kira-kira kapan nih kamu mau mulainya? Mungkin mulai besok ya. Oke, kita mulai besok ya untuk beberapa hari ke depan ya. Oke. Oke, nggak kerasa Nabila, ternyata waktu kita sudah mau habis. Nah, di sini aku mau nanya nih, setelah kita ngobrol, apa yang kamu rasain sekarang? Yang aku rasain, aku kayak lebih terbuka aja sih pikirannya. Terus aku juga kayaknya nggak perlu terlalu banyak overthinking, terus trust issue, karena itu kan memang belum kejadian kan. Dan kata kamu tadi, nggak semua orang itu sama kan. Jadi mungkin mulai sekarang aku lebih percaya ya. Oke, jadi kamu udah lebih lega dan juga beban kamu mungkin berkurang ya, sedikit. Oke. Kadang emang kita juga butuh dikeluarin aja dulu Nabila bebannya gitu, jangan terlalu banyak kamu mendem sendiri gitu ya. Kamu juga udah cukup kuat loh, udah bisa sampai di titik ini. Oke Nabila, di sini semisal nanti kalau kan kita nanti mau coba dulu nih kalau kamu jujur ke pasangan kamu bisa terbuka sama pasangan kamu. Nah, kita lihat untuk beberapa hari ke depan, sekiranya nanti tidak ada perubahan dari diri kamu atau kamu merasa kayaknya sama aja, itu nggak apa-apa, kamu bisa calling aku lagi buat kita ngobrol lagi dan kita bakal cari lagi solusinya. Nah, aku juga mau ngucapin makasih banget buat kamu. Kamu juga udah berani untuk cerita sama aku dan kamu udah percaya sama aku. Iya, makasih juga Ina udah dengerin cerita aku dan udah memberikan aku sedikit keterbukaan. Nanti kalau kamu udah coba komunikasi, kamu cerita lagi ya sama aku biar kita bisa evaluasi bareng-bareng. Oke, semangat ya Nabila, pelan-pelan aja, kamu nggak perlu harus langsung berubah,